beliau menjalankan usaha ya. Kita mulai yang di sesi 1 Bapak Ibu. Ini saya buka dengan berita-berita yang update ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti, Gojek beberapa waktu yang lalu sudah mem-PHK 430 karyawan. Nah, ini karyawan di bagian manajemen, bukan di driver lapangannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa perusahaan sekelas Gojek yang memang masuk kategori perusahaan online minggu-minggu lalu ya, itu mem-PHK 430 karyawan di bagian manajemen. Ya, jadi ini bisa dibayangkan ya betapa guncangnya ya sebenarnya ekonomi karena wabah corona. Yang berikutnya ini juga berita yang dari CNBC ya. Nafas pengusaha mulai habis, gelombang PHK kedua sedang dimulai ya. Bapak Ibu di gelombang pertama PHK pasti juga mengikuti ya bahwa ratusan ribu karyawan dan juga pegawai perusahaan-perusahaan besar bahkan itu di PHK ya, dirumahkan karena situasi yang memang mengharuskan mem-PHK. Bahkan Bapak Ibu bisa ikuti juga ya, Nissan salah satu perusahaan otomotif yang sangat terkenal di dunia pun mem-PHK, bahkan menutup pabrik dan juga perakitan di beberapa negara. Ini ngeri sekali. Nah, kita lihat ya bahwa Jack Ma sendiri ya salah satu orang yang paling terdepan ya dalam dunia online ya, itu juga menyampaikan bahwa e-commerce akan menjadi pilihan untuk bertahan di masa pandemi corona ini, dan ini merupakan bisnis jangka panjang ya. Jack Ma menyebutkan bahwa dalam situasi pandemi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, aktivitas ekonomi internet akan menjadi penopang ya. Internet ini betul-betul nanti ke depan bisa diandalkan untuk memperbaiki, merecovery ekonomi yang sudah terlanjur jatuh ya. Indonesia Bapak Ibu kalau mengikuti perekonomian Indonesia di triwulan kedua ya, Bapak Ibu kalau di triwulan pertama artinya 3 bulan pertama di tahun 2020, triwulan kedua di 3 bulan pertama tahun 2020 itu pertumbuhannya minus Bapak Ibu. Sebelum pandemi corona itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% kalau Bapak Ibu mengikuti, tapi yang terjadi minus, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Rata-rata negara yang parah istilahnya apa wabah coronanya itu memang minus pertumbuhan ekonominya. Nah, ini solusi Bapak Ibu, kita semuanya yang sudah dalam beberapa bulan terakhir ini mengikuti dan juga mengembangkan sistem bisnis baru, yaitu sistem bisnis affiliate ya atau afiliasi. Bapak Ibu ada peluang yang luar biasa. Saya sebut ini memang mega proyek ya. Saya paparkan apa itu Vingo, dan ini juga sekaligus menjawab ya keraguan-keraguan dan juga otomatis berita-berita negatif yang berhubungan dengan Vingo ini dengan sendirinya nanti akan terbantahkan Bapak Ibu. Apa itu Vingo ya? Vingo itu platform e-commerce yang berbasis media sosial atau biasanya disebut social e-commerce yang menawarkan puluhan macam produk berkualitas tinggi langsung dari pabrik dan dengan harga diskon. Ya, nah Vingo juga menawarkan peluang usaha di mana setiap orang bisa menjadi affiliate atau semacam pengusaha mitra ya, mitra pengusaha dengan Vingo dengan cara yang sangat mudah. Dengan bantuan teknologi internet ya, itu cukup klik and share. Ini luar biasa sekali ya. Nanti akan saya paparkan berikutnya yang memperjelas Vingo. Jadi Bapak Ibu yang masih baru, Bapak Ibu shopper, nanti disimpulkan sendiri apa itu Vingo setelah paparan saya selesai ya. Nah, ini para founder ya, pendiri Vingo ya. Ada Jack Di, Messi Wangnan, Yundong Liu. Jadi beliau-beliau ini memang sudah sangat berpengalaman di bidang toko online atau marketplace raksasa. Bahkan beliau memang sudah berkecimpung di manajemen Alibaba 10 tahun lebih. Bahkan Jack Di sudah 13 tahun lebih. Nah, banyak yang di luar sana orang-orang yang memang dari awal negatif
ya itu menyaksikan Jackji itu ada di Alibaba ya. Sama sekali itu berita tidak betul ya, bahwa Jackji memang salah satu pentolannya di manajemen Alibaba. Kalau Jackji yang lain kita tidak tahu, tapi Jackji yang ada di Vingo itu betul-betul memang Jackji yang memang ada di manajemen Alibaba dan ikut membesarkan Alibaba selama 13 tahun. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu dan tidak usah berdebat masalah Jackji. Jadi Jackji yang ada di Vingo itu memang betul-betul Jackji yang ada di Alibaba. Ya, jadi ada juga Messi Wangnan, Jundong Liu juga beliau ada di petinggi-petingginya Alibaba. Nah, ini juga yang sering diragukan Bapak Ibu ya, investornya siapa ya, berapa. Nah, ini kita ambil dari situs online dan itu sudah menjadi rujukan Bapak Ibu di dunia ya, ada di PitchBook ya. Bapak Ibu bisa buka sendiri. Ini saya buka ya, isinya ini. Jadi bahwa memang Vingo e-commerce platform ya, itu sekarang ini yang tercatat ya, itu ada 7 million US dollar ya. Jadi ini angka yang cukup ya, belum terlalu besar memang, tapi dalam perjalanan akan semakin banyak investornya. Jadi ini US dollar Bapak Ibu. Jadi kalau dirupiahkan itu sangat besar sekali ya. Nah, investor utamanya ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada di Kiming Venture Partners ya, ada Cukin Capital dan ada Zenfund. Jadi itu sudah tercatat di sana memang ya Bapak Ibu ya. Dan itu di atasnya lagi juga ada name-nya ya, jadi co-founder ya, Chief Executive Officer, di situ ada Yi Jianping, Wang Nan, Liu Yundong. Jadi memang itu 3 yang kita sebutkan tadi memang sudah terdaftar secara dunia, ada di situ. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Jadi secara company profile, secara perusahaan, secara investor apapun, Vingo tidak usah diragukan bahwa ini memang salah satu pendatang baru yang nantinya akan sangat besar. Bapak Ibu bisa buktikan nanti ke depan. Nah, ini Bapak Ibu ya, data-data teknis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, DJKI. Jadi memang secara perizinan ini juga Bapak Ibu sering mendapatkan serangan-serangan negatif ya, bahwa perizinannya mana, apakah Vingo legal atau ilegal. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek ya, bahwa memang sekarang yang bisa kita share ya itu baru di paten nama ya, jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi ini ada di situ ya, konsultan di Indonesia Bapak Gatot Sanyoto Wahyu Adi SH. Jadi itu di kantornya juga di Sudirman ya, Sudirman Central Business District ya. Jadi Jakarta ya. Jadi itu pemiliknya itu ada nama-nama di situ ya. Hangzhou Vingo Information Technology itu memang pemilik sebagai lembaganya, ada di situ. Ada di situ lengkap ya Bapak Ibu, nanti bisa cek ya. Jadi ini berita resmi merek ya. Jadi memang ini mereknya sudah terdaftar Vingo di Indonesia ya. Diumumkan tanggal 23 Desember ya 2019 ya. Jadi ini yang seperti ini memang ini resmi. Nah, Vingo terdaftar itu di nomor 54 ya. Di situ ada ya bahwa memang sudah menjadi merek terdaftar. Nah, perizinan yang lain di mana semua sedang berjalan ya, sedang on progress. Bapak Ibu tunggu saja. Kalau ada yang minta ya, dalam arti ya kita itu siapa? Ya kita adalah affiliate ya. Hal-hal yang memang oleh perusahaan belum boleh di-share itu pasti tidak akan di-share. Ya sebagaimana contoh ya, Vingo itu marketplace ya, e-commerce ya. Kita juga harus fair, juga harus adil bahwa ketika kita menjadi konsumen ya atau bahkan mitra ya, kita kan juga bisa menjadi mitra atau reseller ya, marketplace besar di Indonesia ya. Tidak usah saya sebutkan mereknya, Bapak Ibu pasti tahu ya di Indonesia ya. Itu kita juga tidak diberi dan tidak usah menanyakan perizinannya mana ya,
mana kopinya, kan tidak perlu karena memang itu bukan untuk konsumsi umum ya. Tapi Bapak Ibu, Vingo ya sedang berjalan semua perizinan yang bisa di-share memang baru merek dagangnya saja. Nanti kalau sudah saatnya ya, itu hal yang memang bisa di-share ke publik pasti akan di-share. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Vingo sekarang bukan ilegal. Ini bahasanya ya. Vingo belum legal ya. Vingo belum legal karena memang belum resmi buka di Indonesia. Semua perizinan sedang diurus, sedang berjalan. Nanti kalau sudah selesai, Vingo akan menjadi perusahaan legal seperti di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Jadi ini di negara-negara ASEAN yang sudah buka setahun yang lalu, ini Vingo Malaysia pas 1 tahun ya, itu di sana sudah menjadi perusahaan legal, perusahaan marketplace, dan sekarang sudah menjadi pendatang baru yang sangat mendobrak dan istilahnya apa, mencuri perhatian karena memang platformnya yang banyak menguntungkan konsumen dan affiliate-nya, sehingga apa, menjadi trending topik dan viral di sana. Jadi ini Bapak Ibu pasti juga mengikuti ya bagaimana perkembangan Vingo di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, nanti masih akan ada yang tanya, nah nanti kalau izinnya di Indonesia nggak turun atau tidak diizinkan bagaimana? Kalau saya sebagai orang lapangan dan juga sekarang pun masih bisnis konvensional ya, saya sangat yakin. Kenapa? Di Singapura itu sudah sangat terkenal bahwa semuanya sangat ketat ya, perizinan sangat ketat, apapun yang di Singapura itu sangat ketat sekali. Nah, Vingo di Singapura berhasil operasional ya, artinya kalau di Singapura saja, negara yang paling ketat di dunia dari sisi perizinan, Vingo lolos ya, apalagi di Indonesia ya, saya sangat yakin sekali lolos. Dan juga bukan hanya di Singapura, di Malaysia, di Thailand pun yang namanya perizinan di sana sangat ketat sekali dan sudah beroperasional karena memang tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan Vingo istilahnya apa, beroperasional di Indonesia ya, sesuai dengan target rencana Vingo internasional ya, itu Indonesia pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan bisa operasional secara penuh ya, seperti di Malaysia. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, apa keunggulan belanja di Vingo? Nah, ini bagi shopper, jadi di Indonesia ini luar biasa betul ya. Shopper itu konsumen ya, konsumen umum ya, pengguna marketplace di Indonesia, e-commerce ya, itu sekarang sudah tercatat hampir 170 juta data terakhir ya, tapi nanti data masih kita pakai 150 juta penduduk Indonesia dari sekarang hampir 270 juta penduduk Indonesia yang berbelanja online. Ini artinya pasar yang sangat besar. Nah, artinya di Indonesia ini surga belanja online internasional ya. Pertumbuhan belanja online-nya Indonesia itu tertinggi. Sekarang bukan hanya di Asia ya, tapi bahkan di dunia ini Indonesia sudah mencapai pertumbuhan e-commerce ya tertinggi di dunia. Ini luar biasa betul. Nah, apa keunggulannya? Jadi yang pertama, Vingo itu menyediakan puluhan ribu produk dari berbagai jenis kategori. Nanti akan saya tunjukkan ya, semua kategori dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang pokok sampai yang produk tidak pokok, itu ada semua. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, jaminan orisinil ya, original ya, karena Vingo hanya bekerja sama dengan pabrik. Nah, ini tren bisnis yang sekarang ini ya. Istilahnya memang Bapak Ibu juga sering ya dengar S2B2C ya, jadi itu sebuah konsep bisnis baru ya, jadi banyak yang tidak tahu ya apa itu. Jadi S2 itu supply to business to customer, S2B2C ya, jadi kan kadang ada istilah S2B2C ya, itu apa ya, saya kemarin juga sebelum diinformasikan oleh Vingo Malaysia juga bingung apa ini, Bos. Ternyata ini konsep baru yang memang maksudnya gini, pabrik langsung ke konsumen ya, pasti ya lewat perusahaan seperti Vingo ini. Jadi ini artinya konsumen mendapatkan keuntungan ya dengan apa? Harga yang sangat net ya, sangat murah. Karena memang langsung harga pabrik. Nah, otomatis Bapak Ibu ya,
dengan banyaknya orang-orang yang atau pihak-pihak yang menyebarkan informasi negatif tentang Vinggo, ya karena memang mereka ada di pihak yang nanti akan dirugikan atau bahkan perusahaannya akan tutup jika Vinggo memang benar-benar buka dan beroperasional penuh di Indonesia, ya karena memang yang sekarang bisnis dijalankan oleh perusahaan-perusahaan itu memang konsepnya terlalu panjang ya dari pabrik ya lewat banyak tangan atau banyak distribusi ya itu baru sampai konsumen. Artinya beban dari pabrik ke konsumen ya keuntungan itu akan dibebankan ke konsumen. Nah ini Vinggo memutus jalur itu. Jadi ini sering disampaikan di diagram-diagram itu ya bahwa Vinggo memutus jalur distribusi yang terlalu panjang. Sebenarnya dari pabrik ya Vinggo ya ke konsumen ini sangat luar biasa sehingga apa yang diuntungkan itu konsumen karena konsumen mendapatkan harga yang sangat kompetitif net ya tanpa harus membayar biaya macam-macam. Nah bahkan satu lagi faktor iklan Bapak Ibu ya produk-produk yang lain atau bisnis-bisnis konsep yang lain itu iklan sangat mahal sekali dan itu dibebankan sekali lagi ke konsumen. Nah ini keuntungan-keuntungan ini yang nanti diperoleh oleh customer Vinggo ya atau shopper Vinggo. Jadi dan dijamin ya bahwa produk-produk yang dijual di Vinggo itu langsung dari pabrik sehingga Pak originalitasnya itu dijamin karena memang hanya pemilik merek yang menjual ya. Nah otomatis ya bahwa Vinggo juga semua produknya melalui uji ketat sebelum dijual ya standar mutu ya standar apapun akan dipenuhi oleh yang akan jual di Vinggo dan itu menjadi syarat untuk produk bisa dijual. Yang berikutnya Bapak Ibu otomatis ya ini harga bersaing karena memang S2 ya B2C ya supply to business to customer. Jadi memang ini memutus jalur distribusi yang panjang sehingga harganya sangat bersaing dan istimewanya Bapak Ibu ya Vinggo itu ya setiap hari itu ada flash sale untuk setiap kategori jadi berganti-ganti tiap hari. Diskon flash sale itu 50 sampai 90%. Kenapa bisa? Ini pertanyaannya kenapa bisa? Ya karena memang yang menjual itu pabrik sehingga dengan gampangnya atau dengan bebas pabrik yang menentukan harga. Jadi kalau memang pabrik pengen diskon besar ya diskon saja, nggak usah khawatir. Karena apa? Pabrik. Kalau pabrik itu lewat banyak distributor, pabrik tidak bisa menentukan lagi karena yang menentukan harga di pasar atau kita sebut HET, harga eceran tertinggi atau terendah ya silahkan ya itu distributor terakhir nanti akan dihitung di situ. Nah yang dibebani otomatis juga konsumen juga. Jadi ini harga sangat bersaing dan kompetitif apalagi ditambah dengan diskon setiap hari di Vinggo. Diskon-diskon yang sampai dengan 50% itu hampir setiap produk itu pasti ada diskonnya. Nah yang flash sale ya atau promo tertentu itu diskonnya di atas 50%, bahkan ada produk yang didiskon sampai 90%. Ini luar biasa betul. Nah, yang berikutnya semua barang yang dijual, semua produk itu memang ada garansi resmi dari pabrik ya. Nah, ini juga Bapak Ibu ada yang membandingkan bahwa oh ini harga di Vinggo kok sangat mahal sekali atau lebih mahal. Sementara di marketplace yang inisialnya depannya T atau L ya atau juga B ya BL gitu ya itu harganya kok murah. Bapak Ibu bisa jelaskan ya ke mereka karena memang di Vinggo itu hanya ada produk utama jadi produk asli sementara di marketplace lain karena memang sistemnya berbeda jadi di marketplace lain kita bisa buka lapak ya buka toko ya maksudnya kita buka toko di situ kita jualan di situ ya makanya satu produk ketika di search ya ketika dicari itu nanti akan ada banyak toko yang menjual harganya berbeda semua ya Bapak Ibu yang biasa berbelanja pasti nanti akan pilih yang terendah. Nah Bapak Ibu belum tentu bisa disamakan ya antara produk yang di marketplace lain dengan yang di Vinggo karena mohon maaf ya yang di marketplace lain kadang KW2 atau KW3 artinya produk palsu ya jadi ini ya harganya pasti berbeda jadi ini Bapak Ibu yang harus bisa memahami dan juga bisa menjelaskan karena di Vinggo itu hanya harga yang asli atau produk utama produk asli saja sehingga harganya memang harga sangat standar pabrik. Nah yang lain ada produk KW2 KW3
istilahnya ya harganya pasti sangat berbeda sekali. Jadi ini yang membedakan Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya, jadi keunggulan ya Vingo, dan ini saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu shoppers yang baru, yang juga Bapak Ibu PS ya, prefer shopper yang baru ya, tentang biasanya ya ini sekaligus bahwa Vingo itu disamakan saja dengan MLM. Oh, Vingo itu MLM, saya nggak mau ikut ya. Vingo itu MLM, sama sekali berbeda dan itu tidak betul. Sangat berbeda sekali konsepnya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh ya. Vingo itu menjual puluhan ribu produk ya, kualitas asli semua dari ribuan supplier ya. Nanti akan saya tunjukkan ribuan supplier dan dengan harga yang normal, bahkan bisa bersaing dengan harga toko offline ya. Bapak Ibu bisa dicek nanti, harga kita sangat bersaing dengan harga toko offline atau supermarket. Kita sangat bersaing ya, atau juga dengan toko online yang dengan pasti produknya sama-sama yang asli. Kita pasti bersaing ya. Seandainya harga sama, kita punya hak diskon. Di posisi PS diskonnya up to 10%. Ya, jadi ini yang membedakan. Ini konsepnya sangat berbeda jauh dengan MLM yang sebaliknya. Mohon maaf ya, perusahaan multi level marketing, saya juga lumayan lama berkecimpung di bisnis multi level marketing, dan saya sangat paham sekali ya. Di sana pasti produknya hanya dari satu nama, yaitu nama perusahaannya ya, haknya hanya di satu, dan produknya hanya beberapa puluh. Mungkin ada sih beberapa MLM yang produknya mungkin lebih dari 20-30 ada ya, tapi mereknya hanya satu ya, merek dari perusahaan MLM tersebut ya. Sangat berbeda dengan Vingo, karena Vingo itu semua produknya itu produk dari supplier ternama. Nanti saya tunjukkan, dan ada ribuan supplier Bapak Ibu. Jadi berbeda sekali dengan MLM ya. Nah, MLM itu juga salah satu cirinya untuk membiayai sistem multi levelnya. Jadi ini kan namanya juga multi level, berlevel-level gitu ya. Itu harus menaikkan harga dari harga yang seharusnya ya. Kalau salah satu produk MLM dibandingkan dengan produk umum sama-sama kategorinya ya. Jadi misalnya sama-sama suplemen ya, merek umum sama perusahaan yang suplemen yang dikeluarkan MLM dengan sebenarnya sama sih ya, kualitas maupun manfaatnya ya sama, bahkan mungkin pabriknya juga sama, cuma pesanan yang untuk MLM oleh perusahaan MLM dikasih nama tertentu sesuai dengan perusahaannya, dan harganya akan berlipat-lipat ya dari produk yang sama yang dijual di apotek misalnya. Jadi ini konsep bisnis MLM yang seperti itu. Karena apa? Untuk membiayai sistem multi level marketingnya ya, itu memang harus menaikkan harga 5 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Ada beberapa MLM, mohon maaf ya, MLM yang sistemnya binary itu bahkan lebih ngawur. Karena apa? Bisa 20-30 kali lipat dari harga yang umum. Karena apa? Di sistem sana itu sangat ngawur. Karena apa? Levelnya itu bahkan sampai level ke 10, 20, 30 itu harus dibayar. Ya, makanya perusahaan-perusahaan MLM itu setelah berjalan beberapa waktu biasanya akan kolaps. Karena apa? Tidak mampu membiayai atau membayar gaji para leadernya, sehingga apa? Otomatis akan menutup diri atau bangkrut perusahaannya. Ya, Bapak Ibu bisa amatilah apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan MLM. Nanti kalau sudah nggak kuat bayar leadernya, akan ganti sistem marketing plan istilah mereka. Jadi ini konsep di MLM berbeda jauh. Nah, ini di Vingo Bapak Ibu, semua kategori produk ada di situ ya. Jadi home and living ya, pakaian wanita, mainan anak ya, outdoor and indoor ya, auto itu ya dalam arti yang berhubungan dengan otomotif ya ada semua ya. Yang berhubungan dengan ya stationery ya, alat-alat sekolah itu juga ada semua. Yang berhubungan dengan pakaian ya, pria wanita ya, beauty and care ya, decor and bedding ya, food and snack ya. Jadi ada semua Bapak Ibu, dan itu di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ ada banyak diskon ya, ada banyak promo ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya tunjukkan ya salah satu merek terkenal ya, Muji ya. Jadi Muji ini produk-produk dari Jepang ya. Bapak Ibu yang sering ke sana pasti tahu, atau mungkin yang istilahnya apa referensinya banyak ya, produk-produk Muji itu terkenal dari Jepang ya. Ini salah satu
supplier di Vinggo yang menjual di Vinggo. Jadi itu merek-merek itu ya itu jual di Vinggo ya. Muji ya. Jadi ini produk dari Jepang ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ibu-ibu terutama ya ini pasti kenal ya dengan salah satu skincare dari Korea ya. Ini bacanya apa ya? Laneige tulisannya ya. Bacaannya yang betul ya apa saya kurang paham, tapi ibu-ibu pasti tahu ya Laneige ya, dalam arti ini merek skincare atau kosmetik yang sangat terkenal ya dari Korea. Ini sudah jualan di Vinggo, menjadi mitra dari Vinggo, dan Bapak Ibu bisa bandingkan ya harga di Vinggo dengan harga di outlet di mall misalnya ya. Silahkan ibu-ibu terutama silahkan bandingkan harganya bagaimana ya. Seandainya harganya sama, ibu-ibu yang minimal prefer shopper ya itu sudah dapat diskon ya up to 10% untuk PS saja, belum yang AM ataupun AT. Ini luar biasa betul. Ini skincare yang lain itu banyak ya, ini hanya salah satu saja saya ambil merek-merek yang mungkin Bapak Ibu-ibu ya kenal ya. Jadi ini merek ini. Nah, ini juga ya ini merek Indonesia Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sering belanja ke supermarket ya atau istilahnya apa minimarket pasti sering belanja ini ya, ada wafer ya, wafer Nabati ya, saya sebutkan mereknya ya, Nabati ya. Terus itu banyak sekali ya. Jadi itu juga Ricis ya, dalam arti ini makanan-makanan yang sudah kita temui di supermarket yang ada di sekitar kita ya, bahkan di toko-toko kecil pun ada. Nah, itu dijual Bapak Ibu di Vinggo. Jadi Vinggo sama sekali bukan perusahaan multi level marketing ya. Nanti kan bisa ditanya ya, apakah merek kosmetik ini sudah di MLM kan tidak ya, ini produk umum ya. Apakah makanan-makanan ini ya, snack ini ya, ini juga di MLM kan pasti tidak. Ini bukan perusahaan MLM, ini perusahaan supplier biasa, perusahaan consumer good yang memang bermitra dengan Vinggo. Dan nanti ketika Vinggo buka di Indonesia itu akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan consumer good yang akan memasarkan produknya di Indonesia, misalnya Garuda Food ya, Wings Food ya, dan nanti distributor besar pun ya seperti Unilever pun itu juga akan bermitra dengan Vinggo Indonesia. Nah, Bapak Ibu ya, malam ini saya pakai batik ya, saya punya harapan, saya senang pakai batik ya, semoga nanti Vinggo Indonesia ketika operasional, dan sekarang sudah mulai dibuka sebenarnya, industri batik di Indonesia akan lebih hidup lagi, karena memang nanti yang memenuhi syarat silahkan pasarkan batiknya dengan segala macam brand atau merek, dari industri rumah tangga, UKM sampai pabrik, silahkan ya menjual di Vinggo ya. Nanti akan dipenuhi ya produk-produk pakaian jadi di Vinggo Indonesia dengan batik Indonesia, karena memang ini warisan dunia ya, warisan budaya di Indonesia itu warisan dunia batik. Nanti semoga bisa mewarnai Vinggo Indonesia di kategori ya pakaian wanita maupun pakaian pria, selain memang produk-produk yang sudah ada sebelumnya ya, produk-produk. Nah, ini juga Bapak Ibu ya cek ya, lihat ya, itu pigeon ya. Siapa yang nggak kenal pigeon? Ini hanya salah satu saja saya ambil ya. Ibu-ibu terutama yang punya baby, yang punya bayi, anak kecil itu pasti kenal produk ini. Dan ini yang dipasarkan di Vinggo Malaysia sekarang bahkan Japan Pigeon ya. Jadi ini betul-betul produk yang asli dari Jepang, yang di Indonesia memang sudah ada pabriknya ya. Nanti mungkin akan disuplai dari Pigeon Indonesia. Tujuannya apa? Biar harganya lebih bersaing. Kalau kita Vinggo mengambil pigeon yang dari Jepang sana, otomatis akan ada tambahan biaya dan kemungkinan harganya tidak bisa bersaing. Nanti akan itu istilahnya apa? Wilayah kerja Vinggo Indonesia nanti yang akan istilahnya mana ya yang akan dijual. Ini contoh ya bahwa ini produk-produk umum Bapak Ibu ya. Ada lagi nih ya Bapak Ibu. Ini saya screenshot ya, ada handphone ya, ada Oppo, ada Huawei, ada Vivo, ada Realme. Nah, kebetulan di salah satu kategori digital itu ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti bisa cari sendiri salah satu di kategori, kan banyak tadi kategorinya ya, ada kategori digital itu pilih saja di situ, itu muncul semua di situ. Ada Realme ya, ini merek-merek yang Bapak Ibu pasti kenal ya, dan Bapak Ibu nanti bisa cek juga harga, tapi ini harga Malaysia.
Jadi belum tentu istilahnya apa head to head kalau dibandingkan dengan harga counter di Indonesia. Tapi di Malaysia sana harga di Vinggo dengan harga di counter ya di Malaysia itu sangat bersaing ya, bisa selisih banyak apalagi dengan ditambah diskon. Nah ini kalau ditanya apakah Vinggo MLM, ya jelas bukan. Ya jelas bukan, karena memang merek-merek ini pun itu menjual di Vinggo, karena Vinggo itu marketplace ya, Vinggo itu pasar. Tapi yang membedakan dengan marketplace yang sebelumnya ada, ini generasi terakhir bahwa memang Vinggo hanya bekerja sama dengan pabrik ya, bukan dengan pelapak ya. Nah ini kemarin saya baru prospek ya, teman yang memang punya apa istilahnya apa lapak di marketplace yang ada di Indonesia, dia jualan di banyak marketplace ya, dia ambil ya dia jual di situ ya, untungnya sangat tipis karena memang bersaing harga, banyak toko di situ. Dia bilang kadang sampai bingung karena apa, harganya kalau nggak dibikin yang bersaing nggak laku-laku, karena apa, orang pasti cari yang terendah. Nah dia strateginya bagus, misalnya sebenarnya dari sana ada bonus ya, bonus apa gitu itu nggak diberikan, tapi dia bisa diskon harganya, nanti dijual tersendiri, artinya subsidi silang. Nah Bapak Ibu, Vinggo bukan MLM ya, sekali lagi nanti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang membuat pabriknya Oppo, Huawei, Vivo, Realme itu bukan perusahaan MLM ya, otomatis ya Vinggo juga bukan perusahaan MLM. Jadi ini otomatis mematahkan istilahnya apa, anggapan bahwa Vinggo itu MLM, sama sekali bukan. Vinggo marketplace ya, marketplace dengan konsep affiliate ya. Jadi ini saya sampai diajari sama teman-teman ya, kalau bahasa Jawanya ya Vinggo itu jelas bukan MLM. Ini loh faktanya ya, faktanya. Coba lo pikir deh kalau istilahnya apa, orang Betawi sana, lo pikir deh ya, kalau orang Jawa ya coba dipikir ya, dipikir apa Vinggo itu MLM, konsep ini apa ya MLM gitu loh. Nah kalau orang Sunda ya ini emuten kunyalira ya, jadi pikir deh ya, Vinggo itu betul-betul bukan MLM ya. Nah ini ya, kalau bahasa Bali ya, yang pikir-pikir dumun ya, teman-teman Bapak Ibu dari Bali ya, semoga saya tidak salah ya, yang pikir-pikir dumun artinya coba dipikir deh, Vinggo itu betul-betul berbeda. Kalau masih berpikiran seperti itu ya rugi sendiri, karena dia istilahnya apa, anti MLM. Nah memang ini bukan MLM, saatnya untuk tumbuh dan mendapatkan untung yang besar ya. Kalau orang Batak ya pikir-pikir dulu ya, lo pikir deh gitu ya. Jadi orang Batak manat mahu mar pikir ya, gitu ya Pak Maringan ya, Pak Nixon ya, jadi Bu El ya yang orang sana ya. Semoga pasti ketawa ya, karena mungkin lafal saya bahasa Batak ya tidak pas ya. Tapi intinya seperti itu, pikir deh ya, Vinggo itu betul-betul bukan MLM. Ini loh yang dijual itu produk dari ribuan supplier dan supplier-supplier yang ternama. Bukan hanya supplier ecek-ecek. Kalau supplier ecek-ecek ya mohon maaf ya, ini kita sama sekali tidak ya. Jadi Vinggo itu marketplace dengan konsep yang luar biasa, menjual produk dengan ribuan supplier ada di Vinggo dengan harga yang bersaing ya. Harga yang bersaing artinya memang betul-betul bersaing harganya, bisa istilahnya apa, sangat menguntungkan bagi shopper ya, shopper maupun private shopper, karena memang mendapatkan harga yang sangat kompetitif dan mendapatkan hak diskon. Jadi ini Vinggo bukan perusahaan MLM. Jadi ini Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti ke mereka. Nah berbeda dengan Vinggo ya, Vinggo itu sama perusahaan marketplace tapi menawarkan konsep yang sangat cerdas ya, yaitu dengan apa, menjadi mitra distribusi ya, atau kita sebut affiliate, atau kita sebut sebagai marketing freelance, atau kita sebut dropship yang bersistem ya. Karena Vinggo dropship bukan ya, iya, tapi Vinggo dropship yang bersistem, artinya menjamin ya bahwa hak-haknya nanti akan dipenuhi oleh Vinggo, akan dibayar ya, cashbacknya ataupun komisinya ataupun bagi hasil dari keuntungannya dipastikan akan dibayar. Kalau perusahaan dropship yang biasa itu biasanya ya agak susah, karena memang perusahaannya juga belum tentu jelas. Nanti kalau database-nya sudah masuk kadang diterobos sendiri oleh perusahaan, tidak lewat kita, otomatis kita akan
hilang. Nah, kalau Vingo tidak, semuanya akan dilindungi dengan aplikasi, dengan hukum yang ada. Jadi ini yang membedakan. Nah, apa untungnya bagi istilahnya apa konsumen ya, bagi customer atau bagi shopper. Nah, shopper bisa menjadi upgrade, kita sebut menjadi prefer shopper ya, prefer shopper yang lebih khusus ya. Jadi dalam arti ini ada 4 status pengguna di Vingo ya. Nah, ini kita mulai satu-satu ya. Jadi ini shopper yang sudah kita sebutkan tadi ya. Shopper ini ya ada yang paling bawah ini, di atasnya ada prefer shopper ya, ada affiliate marketer ya, dan ada affiliate trainer. Nah, apa hak-haknya? Nah, ini shopper itu daftar gratis ya, di marketplace lain daftar gratis nggak sama, download gratis ya. Nah, di Vingo sudah lebih, dapat voucher Rp5 karena sekarang memang aplikasi yang kita ikuti itu aplikasi Malaysia. Aplikasi Indonesia nanti akan di launching, akan diluncurkan ketika Vingo hampir buka di Indonesia. Nanti akan ada aplikasi Vingo versi Indonesia, bahasanya Indonesia, semua harga sudah Indonesia ya. Semuanya Indonesia deh. Nah, kalau sekarang kita memang masih mengindo ya aplikasi Vingo Malaysia. Nah, begitu kita daftar gratis, download, kita dapat voucher Rp5 ya. Kalau dirupiahkan ya kira-kira 17.000 lah sekian. Nah, bisa belanja, shopper itu boleh berbelanja, tapi tidak dapat cashback. Tapi diskon-diskon yang promo untuk shopper ada semua. Nah, ini kalau sekarang bisa belanja nggak? Bisa, tapi lewat Vingo Malaysia. Nah, problemnya memang masih di pengiriman. Nah, ini Bapak Ibu yang harus pahami bahwa Vingo Malaysia tidak mengirim ke negara lain, tidak mengirim ke Indonesia ya, hanya sesuai dengan kesepakatan Vingo Malaysia hanya mengirim ke Singapura karena memang Singapura negara kecil ya. Nah, kalau ke Thailand tidak, ke Indonesia tidak, masing-masing diurus oleh Vingo masing-masing negara. Jadi kalau sekarang mau belanja bisa, sekarang titip saja kalau mau belanja, kita alamatkan ke alamat Malaysia, kita kirim ke Indonesia, tapi otomatis akan kena ongkir yang kita ngambilkannya itu ya. Kalau nanti kalau orang Malaysia sana, warga Malaysia belanja free ongkir ya, seperti juga di marketplace lain di Indonesia. Kalau nanti Vingo buka di Indonesia free ongkir enggak? Pasti akan layanannya akan sama atau bahkan lebih bagus dari marketplace yang sudah ada sekarang. Marketplace yang sudah ada sekarang kan gratis ongkir ya semacam-macam seperti itu. Vingo pasti nanti akan memberikan layanan minimal sama atau harusnya lebih bagus. Nah, ini untuk shopper. Shopper itu konsumen. Nah, hak shopper itu bisa naik ke prefer shopper, kita sebut PS ya. Jadi dengan cara apa? Membeli lisensi cukup 1 kali saja ya, dan tidak harus ada belanja bulanan atau iuran tahunan, tidak ada, sama sekali tidak ada, hanya sekali. Ini sebenarnya beli lisensi afiliasi atau lisensi hak usaha atau lisensi kemitraan, apapun silahkan yang bisa dipahami dengan baik ya, silahkan. Nah, tapi ini hanya sekali. Nah, ini juga sekaligus menjawab ya bahwa di luar sana ya itu banyak ya isu berita negatif yang menyatakan bahwa Vingo itu money game ya. Vingo itu investasi bodong ya, sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. Mereka menyampaikan itu karena satu, mungkin belum tahu konsep Vingo ya. Yang kedua memang punya kepentingan ya, kepentingannya yang tadi saya sebutkan, bisnis dia akan terganggu atau akan merugi atau bahkan perusahaannya akan tutup dengan hadirnya Vingo di Indonesia. Makanya berusaha keras untuk menghambat Vingo tidak buka di Indonesia, menyebar berita negatif, menyebar isu hoax di online dan juga di offline. Ini Bapak Ibu nggak usah terpengaruh yang seperti itu ya. Tadi di atas di pembuka ketika saya mulai, saya tunjukkan Gojek ya. Bapak Ibu ingat ya sejarah Gojek ya, bagaimana Gojek pertama kali buka itu ditentang habis-habisan, bukan hanya oleh ojek pangkalan ataupun taksi konvensional, tapi bahkan pemerintah di beberapa daerah pun ya, pemda-pemda ya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dulu sempat ada yang melarang karena memang mendapatkan informasi yang kurang valid ya. Nah, ojek pangkalan tidak istilahnya main-main, bahkan sangat ngawur dulu ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa masuk area terminal saja pasti tidak boleh, masuk area bandara tidak boleh, area tertentu dilarang, di demo habis-habisan. Iya kan, Gojek dulu di demo habis-habisan
ya. Taksi-taksi konvensional itu demonya juga luar biasa, ya. Mereka betul-betul bisa istilahnya apa, kalau kita dulu tidak paham bahwa konsep Gojek itu sangat bagus, ya kita pasti ikut. Ya ternyata kita lihat sekarang, karena konsep Gojek itu sangat bagus dan menguntungkan banyak orang dengan teknologi, ya, dengan internet, ya. Dan kuncinya sebenarnya satu, ya, konsep itu bagus atau tidak, ya. Masyarakat untung tidak, pengguna untung tidak, pengguna mendapatkan harga yang baik dan layanan yang baik tidak. Nah, kita lihat ya konsep ojek itu, kalau dulu orang naik ojek, naik taksi itu susah, harus telepon, harus istilahnya apa, ke pinggir jalan naik taksi nyari, ya, harus istilahnya apa, nyegat taksi di jalan kalau bahasa Jawanya, ya. Kalau sekarang taksinya yang datang dengan aplikasi. Nah, artinya apa? Semua orang dulu, ya, sebagian besar itu menentang Gojek, ya. Tapi hari ini yang dulu menentang itu bahkan sudah ikut narik Gojek. Ya silahkan, ojek pangkalan habis, semuanya sudah berganti jaket hijau, ya, entah itu Gojek, entah itu Grab, ya, ada yang jaket kuning juga. Nah, taksi-taksi yang konvensional bahkan drivernya sudah pada jadi driver online juga. Nah, bahkan perusahaan besar, ya Bapak Ibu, Bluebird, ya, itu sekarang bahkan sudah menjadi bagian dari aplikasi Gojek. Ini luar biasa. Saya sebutkan karena memang nggak apa-apa untuk contoh. Nah, sama Bapak Ibu, ya, yang awalnya mungkin ditentang habis-habisan seperti itu, ya, Gojek, ya. Nah, Vingo sebenarnya nggak separah Gojek lah, ya. Tapi konsep Vingo sudah saya sampaikan tadi sangat bagus dan menguntungkan lebih banyak orang. Ya, konsumen diuntungkan dengan harga yang dari pabrik tadi, dengan diskon, dan bisa mengupgrade ke prefer shopper dengan keuntungan-keuntungan yang nanti akan saya sebutkan. Nah, artinya di awal ini biasa yang namanya tidak suka, tidak senang karena kepentingannya terganggu, pasti berusaha menghambat. Tapi nggak ada yang bisa menghambat sesuatu yang bagus. Itu hukum alam. Jadi Vingo itu dalam perjalanan Bapak Ibu bisa lihat tidak terbendung. Nah, ini sesuatu yang bagus. Karena apa? Masyarakat nanti akan diuntungkan. Nah, sekarang saja sudah banyak diuntungkan, padahal Vingo belum operasional secara resmi, secara normal. Apalagi kalau nanti sudah beroperasional secara normal. Ini luar biasa betul. Ya, nah, ini kembali lagi ke sini, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa lisensi yang dibayarkan oleh PS atau prefer shopper atau shopper yang upgrade ke prefer shopper itu sama sekali bukan sebuah investasi bodong maksudnya. Kalau investasi, iya, ya, investasi untuk membeli lisensi, untuk istilahnya apa, membeli hak usaha, ya. Jadi itu investasi, tapi sama sekali bukan investasi bodong, ya. Sekali saja membayar, tidak ada kewajiban top up, tidak ada kewajiban harus nambah investasi. Ya, ini memang bukan perusahaan investasi, ini membeli lisensi, ya, membeli hak usaha, ya. Dan sama sekali bukan money game, sangat beda sekali dengan konsep money game, ya. Jadi lisensi yang dibeli ini Vingo memberikan gift pack, namanya Bapak Ibu, ini yang harus dipahami, ya, memberikan gift pack. Berapa nilai gift pack-nya, ya? Gift pack itu nilainya hampir sama dengan yang dibayarkan lisensi itu. Artinya sebenarnya lisensinya gratis, ya. Nah, selain gift pack, Bapak Ibu masih dikasih voucher belanja senilai berapa. Nah, voucher belanja sudah ditentukan sama perusahaan. Berapapun gift pack ataupun lisensi yang dibayar, Vingo ada beberapa macam lisensi, ya, mulai dari Rp99, Rp126, Rp169, Rp199, Rp229. Nah, itu vouchernya sama diberikan, voucher belanja atau voucher diskon senilai Rp199 atau senilai sekitar Rp700.000. Nah, ambil, ya, contoh Bapak Ibu membeli lisensi seharga Rp700.000, ya, Rp199, Bapak Ibu sudah dapat produk gift pack senilai juga Rp700.000, masih dapat lagi voucher belanja senilai Rp700.000. Artinya sudah untung double, untung 2 kali, ya. Nah, di luar hak-hak yang lain nanti Bapak Ibu masih dapat hak diskon. Nah, hak diskon nanti akan saya tunjukkan, ya, Bapak Ibu mendapatkan hak diskon up to 10%, ya, dari belanja pribadi. Dan juga di posisi prefer shopper ini akan mendapatkan cashback dari shopper yang di-invite, ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus dijelaskan nanti di Vingo tidak ada upline, tidak ada downline, ya, karena memang kita bukan perusahaan MLM, ya. Yang mengajak kita namanya inviter, atau kalau kita sebut, ya, leader inviter kita,
ya, yang di bawah namanya tim, ada tim shopper, ada tim prefer shopper, ada tim AM, ya, ada tim AT. Jadi jangan menyebut melile ada apa namanya upline and downline, itu sama sekali tidak, karena Vingo itu bukan perusahaan MLM, tidak ada upline dan downline, yang ada inviter, ya, sama tim, ya, tim di bawahnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa pahamkan ke timnya, ya. Ini di posisi prefer shopper, ya. Di atasnya Bapak Ibu setelah upgrade ke prefer shopper, ya, kalau Bapak Ibu bisa menginvite, ya, atau mengajak, ya, 30 orang tim PS, ya, dengan syarat, ya, 10 PS-nya itu direct yang di apa namanya invite, ya, dan 19 minimalnya, ya, ada 19 indirectnya, ya, dan satu dirinya sendiri, ada 30 tim, Bapak Ibu akan promote ke AM atau affiliate marketer, ya. Nah, ini syarat ini nggak susah Bapak Ibu, biasanya ada yang seminggu, sebulan, ya, paling lama sebenarnya kalau memang serius jalan itu dalam waktu 2 bulan itu pasti sudah AM. Nah, di atasnya lagi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu di posisi AM, ya, itu bisa membangun, ya, jaringan sejumlah 500 orang minimal, terdiri dari 492 PS, 8 AM, ya, 3 diantaranya AM yang direct, ya. Itu Bapak Ibu sudah promote ke AT atau affiliate trainer. Nah, ini kita hanya sebenarnya yang disebut affiliate itu hanya 2, ya, jadi affiliate marketer sama affiliate trainer. Yang bawah itu ya hanya shopper dan prefer shopper, itu belum affiliate sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ya, kita sebut affiliate juga nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu untuk istilahnya apa, ini posisi kalau di MLM disebut jenjang karir atau macam-macam silahkan, tapi di perusahaan MLM itu biasanya akan sangat panjang dan banyak, ya, akan sangat panjang dan banyak, dan nanti sistem pembagiannya komisi ataupun bonus ataupun itu sangat panjang ke bawah. Jadi MLM yang Bapak Ibu ikuti ya banyak sekali kan di Indonesia, yang Bapak Ibu, ya, di kita hanya ada 2 affiliate sebenarnya, affiliate marketer sama affiliate trainer, itu saja, hanya 2, ya. Tidak ada posisi yang panjang, ya, di perusahaan-perusahaan MLM itu, mulai dari istilahnya ya ada silver, ada gold, ada diamond, ada apa, ya, luar biasa banyak sekali, sampai kita saja kadang sampai nggak hafal, karena apa, terlalu banyak, karena memang itu perusahaan ciri MLM seperti itu. Kalau kita tidak, hanya ada 2, affiliate marketer sama affiliate trainer. Nah, Bapak Ibu yang masih PS, ya, ayo segera ambil, ya, langkah menuju ke AM, ya, atau affiliate marketer, dan juga gimana caranya sebelum Indonesia buka Vingo-nya nanti Bapak Ibu sudah sampai di posisi AT, karena akan sangat menguntungkan sekali. Nah, ini hak-haknya banyak sekali, ya, Bapak Ibu, ya, sistem bagi hasil Vingo ini, ya. Ini sebentar lagi, ya, materinya akan selesai, ya. Ada ini, ada banyak status, ya, yang tadi saya sampaikan ada 4, ya. Saya buka semuanya biar gampang, ya. Jadi ini anggap, ya, Bapak Ibu semuanya upgrade prefer shopper atau beli lisensinya di 199 ringgit, ya, di 199 ringgit. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, diagram ini, ya, tabel ini. Jadi kalau di shopper tidak bisa mendapatkan insentif atau cashback, karena haknya hanya shopper, hanya belanja saja, hanya shopping, ya, namanya juga shopper. Nah, kalau di prefer shopper Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan diskon pribadi sebesar 10%, up to 10%. Ya, jadi ini yang harus ditegaskan juga, up to, sampai dengan. Jadi artinya ada produk yang sudah didiskon besar oleh perusahaan, kadang istilahnya apa, diskonnya hanya 1%, 5%, ya, nggak sampai 10%, karena memang sudah disampaikan di awal bahwa up to 10%. Jadi kalau PS dapat diskon belanja pribadi up to 10%, kalau AM belanja pribadi up to 14%, ya. Kalau AT di up to 15,6% diskon pribadinya sampai dengan. Nah, otomatis itu di belakangnya itu ada istilahnya apa? Cashback referral
bukan cashback referral tapi cashback selisih ya belanja yang normal ya. Jadi di situ ada 10%, 4%, 1,6% itu kalau di tim kita. Contoh misalnya saya AT ya, di tim saya ada Pak Margo ya AM ya. Dari cashback belanja tim Pak Margo saya mendapatkan selisih hanya 1,6%. Karena apa? Yang 4% Pak Margo sebagai AM, yang 10% haknya PS di timnya Pak Margo. Itu pembagiannya seperti itu. Jadi total yang diberikan perusahaan itu 15,6%. Nah, itu hal yang sangat sehat. Karena pada dari komposisi harga hanya 15,6% yang maksimal yang diberikan perusahaan untuk bagi hasil para afiliatnya. Nah, kalau di perusahaan MLM nggak akan laku kalau segitu. Ya, ini yang nanti akan dijelaskan lebih detail di grup WA ya. Bapak Ibu nanti ditunggu saja di grup WA, masing-masing leader inviternya akan menjelaskan lebih rinci. Itu di belakangnya ada contoh ya, kalau shopper prefer shopper menginvite prefer shopper juga, PS menginvite PS, kalau hitungannya di 199 ringgit ya, lisensinya akan mendapatkan insentif referral atau cashback referral sebesar Rp175.000 kalau dirupiahkan ya, atau Rp50 kalau dalam bentuk ringgit. Itu contoh seperti itu, nanti akan dijelaskan lebih detail di grup WA atau di meeting offline ya. Nah, ini Bapak Ibu ya potensinya ya. Saya sebut di undangan memang ini mega proyek ya. Betul-betul mega proyek jika Bapak Ibu bisa menangkap peluang ini ya. Ini Bapak Ibu ya, contoh perhitungan ya. Anggap ya pasar marketplace di Indonesia ada 150 juta penduduk Indonesia ya. Kita bisa membangun jaringan nggak usah besar-besar, 0,01% saja di tim kita, 0,01% ya. Dan itu artinya kita hanya membangun 15.000 PS itu di belakangnya ya. Jadi 150 juta ya kali 0,01% atau ada 15.000 PS. Ini kita hitung yang cashback referral atau insentif referral. 15.000 PS kali, kalau kita di posisi AT itu otomatis kan kita sudah AT kalau di jumlah itu ya. Itu kita akan mendapatkan sekitar 120-an ribu rupiah ya dari cashback referral, atau totalnya sampai dengan kita sampai posisi itu kita akan mendapatkan 1,8 M ya, 1,8 M itu dari cashback referral saja Bapak Ibu. Itu hanya 0,01% ya. Ini luar biasa betul, dan 0,01% itu di Indonesia banyak sekali yang sudah tercapai. Contoh nanti Pak Taufik biar sampaikan itu istilahnya apa, sudah hampir mencapai itu ya, separuhnya lah. Sekarang sudah sekitar 7.000-an atau mungkin 8.000 PS ya. Kalau udah 8.000 PS lebih ya sekarang ya, sudah separuh lebih ya, hampir tercapai. Bapak Ibu nanti bisa hitung. Ini dari cashback referral, istilahnya apa, invite PS. Nah, kalau dari cashback shopper yang belanja, Bapak Ibu bisa kita hitung lagi ya, itu logikanya masih sama, ada 150 juta penduduk Indonesia ya. Anggap shopper itu lebih banyak karena lebih mudah, karena gratis ya, tidak usah bayar. Kita invite shopper itu, ajak shopper untuk download itu gratis ya. 0,1% deh, biar ada 150.000 orang shopper di tim kita. Bapak Ibu bisa hitung ya, ini kira-kira hitung-hitungannya ya, 150.000 shopper, anggap yang belanja itu 10%-nya deh ya. 10%-nya artinya 15.000 orang belanja. Dari 150.000 orang ya di tim kita ya, itu 10%-nya belanja atau 15.000 orang belanja, kali belanjanya nggak usah banyak-banyak deh, 500.000 orang, Rp500.000 per bulan maksudnya ya. Bapak Ibu lihat ya potensinya ya, itu ada omset 7,5 miliar per bulan ya. Anggap kita sudah di posisi AT otomatis ya, itu kita dapat 1,6%-nya. Karena di tim kita pasti di bawah kita itu timnya AM, sehingga kita dapat yang paling kecil deh 1,6%. Ya, bisa dilihat 120 juta rupiah per bulan. 120 juta rupiah per bulan itu cashback untuk kita di posisi AT. Ya, itu hanya yang paling kecil, potensi paling kecil. Padahal kalau kita bisa invite shopper langsung, itu dapatnya bukan 1,6%,
Tapi misalnya AT invite shopper ya, belanjanya shopper, AT dapat 15,6%-nya. Itu luar biasa betul. Artinya bisa jauh lebih besar. Nah, ini hitungan yang paling kecil, hanya 120 juta rupiah per bulan. Hanya karena apa? Prakteknya di Malaysia yang belanja umum sudah masuk di sana dan jumlah penduduk Malaysia hanya 35 juta, berbeda dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta ya. Di Malaysia AT yang tiap bulannya dapat cashback total ya, cashback total itu dari cashback referral maupun cashback belanja yang umum, karena di sana sudah bisa belanja, itu yang per bulan dapat 1 miliar rupiah ke atas itu sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Di Malaysia sudah ada ribuan AT di sana. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu sepakat ya, ini sebuah konsep yang saya sebut mega proyek. Ya, ayo ya kita bangun ya tim kita untuk mendapatkan income yang sangat besar dari platform e-commerce Vingo ya, karena memang ini sangat memungkinkan sekali. Dan ini bukan kaleng-kaleng lah kalau istilah zaman sekarang ya, bukan omong kosong ya, itu betul-betul real, nyata ya. Saya akan tunjukkan nanti kira-kira minggu depan kalau saya ngisi testimonial ya, ngisi success sharing, nanti akan saya tunjukkan ya bahwa saya yang ini di bulan kelima, saya sebenarnya di bulan kelima ya, masuk bulan keenam mendapatkannya ya, 100 juta pertama itu dari cashback referral saja itu sudah saya dapatkan ya. Ini memang angkanya masih 100 ya. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, ini baru cashback referral yang atas ya, belum dari belanja reguler, belanja produk yang umum, karena Vingo Indonesia belum buka. Kalau nanti Vingo Indonesia buka, ngeri Bapak Ibu, itu betul-betul insya Allah ya, kita semuanya akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Kita sekarang bukan siapa-siapa memang, tapi kalau Vingo Indonesia sudah buka ya, insya Allah ya, kita semuanya akan menjadi siapa-siapa nanti. Nah, Bapak Ibu ya, materi saya sudah cukup ya, lumayan waktunya ternyata ya, tidak bisa memang saya ngomong pendek ya, tapi Bapak Ibu semuanya bisa pahami dari awal ya sampai sekarang ini ya, bahwa memang ini mega proyek betul-betul ya. Semua hal positif ada di Vingo. Hal yang menguntungkan bagi banyak orang itu ada di Vingo. Ya. Nah, kalau ada berita-berita negatif, berita-berita miring, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa itu memang berasal dari pihak yang memang menjadi pesaing atau akan dirugikan ya. Otomatis ya, tergantung kita ada di posisi mana. Bapak Ibu mau mengambil manfaat dari istilahnya apa? Bisnis yang sesuai dengan eranya teknologi e-commerce ini, atau Bapak Ibu hanya ingin menjadi penonton, itu pilihan ya. Bapak Ibu ada di pihak mana, sudut pandangnya terhadap berita negatif ya, Bapak Ibu akan larut menjadi bagian dari berita negatif itu, atau Bapak Ibu menjadi bagian yang positif bersama kami ya, bersama kita membangun jaringan Vingo sehingga apa, mendapatkan hal yang besar ya, itu juga pilihan ya, kita persilahkan ya. Jadi itu sekali lagi itu pilihan. Hal-hal negatif semua sudah saya sampaikan tadi, cara menjawabnya, cara menangkalnya, cara mengcounternya, cara menjelaskannya sudah ada semua ya. Diskusi offline pun, diskusi pribadi pun saya siap bantu. Nah, akhirnya saya bergabung ya. Di awal 1,5 bulan pertama saya juga hanya sekedar iseng saja, ikut larut dalam pencarian Vingo itu apa benar enggak ya, seperti kebanyakan orang lah. Nah, akhirnya saya putuskan ya untuk total ya, setelah 1,5 bulan ya, 2 minggu saya fokus, saya sudah di posisi AM. Nah, berikutnya dari posisi AM 2,5 bulan saya sudah di posisi AT ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan istilahnya apa, di bulan Mei akhir ya, saya itu sudah mencapai AT ya. Ini luar biasa betul ya, karena memang berarti sistemnya betul. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan terhadap apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Semua untuk kebaikan dan tidak ada kesengajaan jika ada yang salah ya.